Izin melanjutkan, kali ini saya akan menjelaskan bagian struktur organisasi. Perusahaan ini memiliki struktur tim yang disusun untuk mendukung operasional kedai dan pengembangan brand secara optimal. Adapun struktur organisasi Android TV Box adalah sebagai berikut. Ownernya saya sendiri, Gus Bayu, manajemen operasional dan tim operasional tentunya dari marketing dan digital brand, ada tim media sosial, sales dan customer service, ada tim sales dan customer service. Untuk pengelolaan administrasi ada tim finance dan administrasi, dan untuk teknisi, untuk sebuah produk ada tim teknisi dan podcast. Oke, untuk visi kami yaitu menjadi penyedia solusi hiburan digital rumah tangga berbasis Android TV Box yang inovatif, terjangkau dan mudah digunakan guna meningkatkan pengalaman hiburan masyarakat Indonesia di era digital. Misi pertama, menyediakan produk Android berkualitas tinggi dengan fitur lengkap dan harga kompetitif, memberikan akses hiburan digital yang mudah, praktis dan fleksibel bagi pengguna televisi konvensional, mengembangkan layanan dan fitur produk secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, membangun kepercayaan konsumen melalui layanan penjual, garansi dan dukungan teknis yang baik. Yang kelima, tentu memperluas jaringan pemasaran melalui platform digital, marketplace dan reseller untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, untuk mengungkap asetnya mungkin terlihat seperti ini untuk mengungkap asetnya nanti. Terus lanjut ke segmentasi pasar. Berikutnya pertama ada segmentasi demografisnya, itu di usia 40 tahun, usia yang rendah, berpendapatan di menengah ke bawah hingga menengah. Untuk saat usia mungkin mahasiswa, kerja dan kuliah rendah. Untuk geografisnya mungkin wilayah perkotaan, semi perkotaan Indonesia, ada dengan akses wifi yang stabil, dan terus demokrasi supervisi yang mungkin yang memiliki hiburan digital dan streaming, menggunakan solusi hiburan yang praktis dan ekonomis, konsumen sistem harga namun tidak mengandung fitur. Terus rekomendasinya berlaku mungkin pengguna TV konvensional yang ingin upgrade smart TV, terus penggemar film, serial, YouTube dan IPTV, game ringan, dan pengguna aplikasi hiburan keluarga. Terus ada diferensiasi produknya untuk memenangkan persaingan pasar. Itu juga memiliki diferensiasi sebagai berikut: value of money for money, yaitu harga lebih terjangkau dibandingkan membeli smart TV baru. Untuk spesifikasi modalnya resolusi hingga 40 UHD, sistem operasi yang terbaru, akses penuh ke Google Play Store, tembus nilai tambah yaitu paket 200 plus dengan TV penuh selama 1 tahun, remote dengan fitur voice control. Yang keempat ada ukuran penggunaan seperti plug and play, Google TV yang tidak user friendly. Terus ada yang kedua yaitu garansi produk dan bukan serta customer service. Untuk metode dan media pemasaran, untuk pemasarannya itu ada 3 marketing. Tapi kalau kan di FB, IG, TikTok, terus ada marketplace marketing di Shopee, Tokped, dan Lazada. Jika dari reseller distributor itu jadi sama dengan reseller lokal dan memberikan harga khusus. Dan pada word of mouth marketing yaitu testimoni pelanggan dan dari mulut ke. Untuk media pemasaran ada media online seperti IG, TikTok, Facebook, WhatsApp bisnis, marketplace, Shopee, Tokped, dan Lazada. Untuk media visual promosi ada di poster digital, video promosi, podcast, langsung video ataupun media marketplace. Yang ketiga ada media pendukungnya yaitu website, landing page produk, brosur digital untuk reseller, chat auto reply, sub untuk edukasi pelanggan. Lalu next ada perencanaan operasional. Untuk alur operasional usaha, Android TV Box dirancang untuk memastikan operasional bisnis secara efektif mulai dari pengadaan produk hingga layanan penjualan kepada konsumen. Yang kedua ada pengadaan produk, operasional, pengusahaan proses supaya produk berdasarkan kualitas, spesifikasi teknis, dan stabilitas sistem. Setiap unit dicek secara fisik dan fungsional sebelum disimpan di gudang. Penyimpanan manajemen stok produk disimpan di gudang atau ruang penyimpanan khusus, dilakukan berdasarkan stok masuk dan keluar secara sederhana, manual ataupun digital. Manajemen stok bertujuan untuk menghindari kekosongan barang dan penumpukan inventory. Yang keempat ada proses pemasaran dan pemesanan. Tim marketing memposisikan produk melalui medsos dan marketplace. Konsumen melakukan pemesanan melalui marketplace, bisnis, media sosial. Pesannya akan masuk ke perusahaan tim operasional untuk diproses. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada proses pengemasan atau packaging. Produk yang pesan diambil mulai dari gudang dari sejumlah unit pesanan, dilakukan pengecekan ulang kondisi barang, produk dikemas menggunakan kemasan aman, terus bubble wrap, disertakan dengan produk dan kartu garansinya. Distribusi dan pengiriman dilakukan dengan jasa FBG, tes cepat dan lain-lainnya. Nomor resi pengiriman diinformasikan pada pelanggan. Untuk reseller, pengiriman dapat dilakukan dalam jumlah besar dan sistem khusus. Proses pembayaran selalu menggunakan dasar atau escrow system, transfer bank dan digital. Sistem pembayaran dicatat oleh bagian administrasi dan keuangan. Terus ada layanan
awal atau after sales-nya, konsumen mendapatkan garansi penjualan karena customer mengalami gangguan, klaim garansi, konsultasi teknis. Jika terjadi kerusakan, produk akan diperbaiki atau diganti sesuai dengan kebijakan. Lalu ada evaluasi dan pengendalian operasional. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap penjualan, stok barang, keluhan pelanggan, data evaluasi yang digunakan untuk perbaikan layanan, pengambilan keputusan bisnis, dan perencanaan stok berikutnya. Untuk timeline bangun usahanya, bulan pertama tentunya ada identifikasi peluang bisnis, yaitu istirahat pasar, analisis kebutuhan konsumen, penentuan konsep bisnis, value for money, penentuan harga pasar dan strategi pemasaran, penyusunan rencana bisnis awal atau bisnis plan. Untuk bulan kedua ada persiapan produk dan operasional, pencarian dan seleksi supplier atau box, penentuan spesifik produk dan harga jual, pengadaan stok awal produk, penyusunan alur operasional usaha, persiapan sistem pencatatan stok dan keuangan. Untuk bulan ketiga ada branding dan persiapan pemasaran, penentuan nama usaha, identitas brand, pembuatan logo, desain kemasan produk, persiapan akun medsos dan marketplace. Lalu ada pembuatan konten promosi awal kayak foto, video produk, misalnya materi dan promosi untuk reseller juga. Untuk bulan keempat ada peluncuran produk atau launching, program perencanaan works, itu aktivasi promosi di media sosial, penjualan melalui marketplace dan marketplace, pengumuman testimoni dan feedback bulan awal. Yang kelima ada evaluasi dan pengembangan, evaluasi penjualan dan respon pasar. Kita mengevaluasi dulu, terus ada yang salah, kita perbaikan strategi pemasaran dan kode promosinya, optimalisasi harga dan paket penjualannya, terus penambahan fitur layanan penjual, perekrutan dan keperluasannya dengan reseller. Di bulan ke-6 kita akan mengadakan pengembangan dan skalabilitas untuk menambahkan varian produk atau akses pendukung, peningkatan volume stok produk, perluasan wilayah pemasaran, optimalisasi sistem operasional dan customer service, perencanaan. Terus yang terakhir ada perencanaan pengembangan usaha di jangka menengah. Oke, untuk RAB-nya, untuk capital expenditure modal atau aset RAB modal awalnya itu totalnya ada di 350 untuk biaya 500.000 ditambah 150 biaya administrasi di 500.000. Untuk operasional expenditure, biaya operasional per bulan itu ada pengadaan stok awal di awalnya itu 30 juta, aksesoris kayak remote, kabel, packaging itu 5 juta, peralatan pendukung operasional itu 3 juta, dan totalnya itu ada di 38 juta. Untuk forecasting, target per bulan NPV-nya atau net present value untuk penjualan, target penjualan cepat 30 unit per bulan dengan harga rata-rata mungkin 150.000 per unit. Penetapan per bulan mungkin 30, 370, 22,5. Estimasi laba bersih mungkin setelah OPEX mungkin 12,5 dikurang 32,50 sekitar 19,250 dengan asumsi laba bersih sebesar 19.250.000 per bulan. Maka estimasi keuntungan tahunan adalah kita kalikan 12 dari 15 juta tersebut, yaitu kita dapatkan di 231 juta per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa bisnis harus memiliki prospek keuntungan yang positif dan layak untuk dikembangkan. Oke, untuk ROI-nya, return of investment, jangka waktu balik modal. Kalian modal mungkin 100 juta, ya modal awalnya kan 38 juta, laba bersihnya per bulannya 19,250. Periode balik awalnya itu sekitar 2 bulan, termasuk cepat ya. Artinya modal desain diperkirakan dalam 2 bulan sehingga bisnis tergolong cepat balik modal dan memiliki risiko yang relatif rendah. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bisnis harus mengembangkan usaha desain digital yang memiliki prospek yang baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang digital, perkembangan teknologi hiburan serta meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan streaming yang dikatakan sebagai solusi hiburan rumah tangga yang praktis, fleksibel, dan terjangkau. Konsep bisnis yang mengusung value for money memberikan keuntungan kompetitif dibandingkan dengan pembelian smart TV baru yang relatif lebih mahal. Produk Android TV Box yang dilakukan memiliki spesifikasi modal seperti dukungan industri 4K UHD, akses Google Play Store, koneksi Wi-Fi, serta paket channel premium yang mampu menyiapkan daya tarik konsumen tersebut. Berdasarkan analisis bisnis model Canva, SWOT, Portfolio Force, bisnis ini memiliki kekuatan dan pada harga, fitur produk, serta peluang pasar yang luas meskipun tetap perlu memperhatikan persaingan dan perkembangan teknologi yang cepat. Dari sisi finansial, perencanaan bisnis menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan dengan estimasi laba yang positif
dan periode balik modal yang diversifikasi. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, dukungan layanan bukan jual, serta pengembangan produk siap dengan bisnis berpotensi untuk berkembang dan bersaing secara berkelanjutan di industri hiburan digital Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Baik aja.